Halo. Gimana nih Kak? Halo kabarnya? Alhamdulillah. Baik ya. Tadi kan sempat disinggung soal PPh pasal 22. Nah, sebenarnya itu tuh pajaknya gimana sih? Soalnya masih banyak yang belum ngerti juga. Nah, mungkin kakak di sini boleh tolong jelasin gitu loh, buat yang nonton biar mereka tuh ngerti gitu loh. Oh, ternyata PPh pasal 22 itu kayak gini nih, gitu loh. Boleh. Ya. Nah, menurut BJPM sendiri, PPh pasal 22 itu banyak permasalahan yang dipungut sama pihak berwenang dari kegiatan usaha dan investor atau kegiatan usaha yang lain yang berkaitan dengan hubungan barang. Sebenarnya ini, PPh pasal 22 itu banyak yang nyandar pas transaksi lagi terjadi. Jadi pas kamu lagi jual barang nih, pajaknya langsung dipungut saat itu juga. Set pokoknya. Wah, halus banget ya. Berarti dia tinggal terima beres aja gitu. Kayak nggak perlu repot-repot lapor manual. Lagi pas lagi akhir tahun atau gimana tuh? Nah, itu dia kok tipsnya. Meskipun ini pajak kita, tapi kan kita yang bernyatet atau lalu sendiri kayak pajak yang biasa yang kita dua-dua ini. Pemerintah udah nyiapin pihak khusus untuk menangani. Oh, tapi di sini mereka main pakem aja gitu ya. Dari penghasilan penjualan kita. Tuh, jadi ibaratnya nih, sebelum itu nyampe ke rekening lo, itu tuh udah ngepotong duluan sama mereka. Jadi ya, itu dulu. Waduh, sakit banget. Sakit juga ya dengernya gitu loh. Cuma terima sisanya doang gitu. Itu berarti pajaknya langsung beres di awal. Jadi nggak numpuk di belakang. Tapi tadi sempat dengar mereka tadi sempat disinggung juga ya. Ada pihak-pihak khusus nih, ya kan? Sebetulnya siapa aja sih yang berwenang buat memungut PPh pasal 22 itu? Ya. Nah, di sini tuh pihak-pihaknya adalah benar pemerintah, BUMN, perusahaan impor, BPJS, dan pengusaha. Oh, berarti bukan sembarang pihak gitu ya? Tapi emang udah ditunjuk langsung gitu sama pemerintah. Nah, tapi kalau dilihat sekilas, ini mirip sama bea cukai. Mirip banget sih sama bea cukai. Iya, mirip Mirip banget ya. Soalnya sama-sama muncul di kegiatan impor juga kan. Iya. Tapi bedanya tuh, gimana bedanya nih? Jadi kalau misalkan PPh pasal 22 tuh buat perusahaan atau pelaku usaha, dan itu bisa dikreditin di SPT tahunan. Nah, kalau misalkan bea cukai itu tuh dia lebih ke apa ya, penarikan biaya lah gitu ya. Jadi penarikan biaya buat barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Nah, dia tuh nggak bisa dikreditin atau digabung-gabungin sama penarikan-penarikan lain di akhir tahun. Dia harus spontan gitu loh. I see. Jadi beda dunia ya. Yang satu usaha pajak penghasilan, yang yang masih bisa dibalikin atau kreditin. Ya satu lagi langsung bayar di depan. Nah lanjut nih ya. Sebenarnya
juga berlaku buat semua barang. Soalnya kan cara cara ambil sumber sumber dayanya pasti beda-beda. Ya, jelas gitu. Jadi, yang 1,5% itu buat kebutuhan pemerintah, contohnya teman lokal yang melakukan gitu. Ya, yang mau beberapa DBBP, Ya, pemerintah, BUMN atau BUMD. Tapi itu juga belum ya. Terus yang 2,5% itu untuk kemudian impor yang dimana juga sudah balik lagi. Oh, oke. Tapi berarti tarif itu berlaku buat semua barang atau beda-beda juga? Maksudnya atau beda-beda apa? Beda-beda juga kayak atau tergantung jenis barangnya gitu loh. Iya, jadi tarif pajaknya itu beda-beda. Terus juga ada klasifikasinya. Ya. Jadi dari DJP itu kertasnya kena 0,1%. Nah, semen dan keperluan industri itu 0,25%. Nah, terus lagi ada baja itu kena di 0,5%. Terus itu ada otomotif juga itu kena di 0,45%. Terus juga untuk pembelian lokalnya, kalau impor kedelai gandum dan tepung terigu dengan API itu tuh ada kena di 0,5%. Terus penjualan barang mewah nih dalam negeri yang kayak pesawat pribadi itu lebih besar dari 20 miliar. Terus ada kapal pesiar yang lebih besar dari 10 miliar, kapal mewah lebih dari 10 miliar, terus rumah mewah juga lebih dari 10 miliar, mobil mewah lebih dari 5 miliar dan lebih dari 3 cc. Itu tuh kena di atas 5%. Nah, barang mewah impor dengan atau kasa API kena di 10%. Gitu. Dan bisa lebih ya. Oh, iya. Berarti walaupun sama PPH dua-dua nih, perlakuannya bisa beda ya. Ada yang langsung selesai dipungut, ada juga yang masih dipungut lagi ya gitu. Atau gimana? Ya betul, tapi tergantung soal PPH-nya juga. Itu tuh ada yang bisa dipakai lagi dan ada yang enggak. Maksudnya gimana tuh? Saya kurang ngerti nih. Ya. Jadi PPH dua tuh itu seperti yang pertama itu sifatnya saling terkait lagi atau tidak final. Jadi kayak ibaratnya lo tuh ngumpulin apa ya kayak tarif-tarif pajaknya itu buat 3 bulan ini kalkulasiin di akhir pas akhir tahun dibanding kayak lo bayar SPK gitu. Nah ada satu lagi yang tidak final. Nah kayak tidak final itu langsung dipungut di saat itu juga pas proses terjadi sama kayak dari penunjang dia kayak nyamper gitu aja gitu. Nah kalau dari contoh dari yang analis sendiri itu mana sih yang final dan mana juga yang tidak final? Kalau misalkan semua contoh yang disebut tadi itu tuh tidak final. Nah biasanya yang final itu transaksi dalam negeri, kayak misalkan penyaluran BBMKG. Nah itu kena tarifnya di 0,25%, beda lagi sampai tadi. Atau penjualan bahan bakar gas, itu juga kena di 0,3%. Sampai tadi kita ada pelumas, itu juga kena di 0,3%. Oh, berarti itu berarti yang nggak final itu dipungut di awal ya? Kok bisa kayak gitu sih Kak? Iya emang kayak gitu. Jadi itu tuh fungsinya biar arus negara tuh lancar. Kayak itu kontrol juga kan dari aktivitas perdagangan ini tadi ya. Jadi tuh kayak apa ya? Kalau misalkan contoh gampangnya nih, misalkan pemerintah tuh beli barang keperluan pemerintah gitu, itu nilai 100 juta. Nah kalau misalkan mau beli barang pemerintah, kebutuhan pemerintah itu kan kena di 1,5% kan PPH-nya. Nah 1,5 juta dari 100 jutanya itu, nah itu tuh harus dipotong buat pengambilan pajak gitu. Tapi ya dari semua barang di dunia ini ada nggak sih? Ada. Di sini gue tuh ngambil 4 contoh buat kalian semua biar ada gambaran juga ya. Yang pertama itu ada barang hibah untuk sosial, ibadah dan lain-lain. Ya jatuhnya kayak orang sedekah lah gitu ya. Nah itu nggak bakal kena PPH. Oh, di PPH dulu ya. Nah terus kalau misalkan barang untuk penelitian sains gitu, itu juga nggak kena PPH dua. Barang buat penyambung di
disabilitas, sama yang terakhir ada tuh barang kepentingan pemerintah. Nah, ini beda lagi sama yang pembelian laptop tadi. Ini tuh dia kayak lebih khusus gitu loh. Nah, buat contoh gampang ya, gue tuh bawa beberapa contoh soal yang gampang yang gue kasih ke teman-teman gitu. Dijelaskan gitu ya kayak. Iya, betul. Gue sendiri yang bakal bawa. Keren banget ya teman-teman. Biar lebih juga kan. Kita udah ada gambaran lah gitu. Iya. Kita mulai aja kan. Mungkin contoh soalnya. Iya. Gue bakal ngejelasin beberapa contoh soal yang kayak gue bilang tadi. Yang pertama di sini ada bendahara bos mau membeli perlengkapan dengan jumlah 4.400.000. Oh ya, ini dengan nah, di sini itu ada tulisan dengan PPN berarti 4.400.000 itu udah termasuk PPN-nya. Nah, kalau misalkan kita mau ngalihin dengan PPh 22, kita itu harus dapat DPP. Yang namanya DPP. DPP itu adalah dasar pengenaan pajak yang dimana DPP itu harus dikurangi PPN tersebut. Jadi di sini DPP itu rumusnya 100 bagi 110 dikali sama jumlah yang mau kita kaliin. Di sini 4.400.000. Maka dapatlah 4 juta. Nah, ini adalah 4 juta itu adalah DPP yang bisa kita kaliin ke PPh 22. Di sini karena pembelian perlengkapan bendahara bos di sini itu maksudnya pemerintahan ya. Nah, berarti terkena itu 1,5%. Jadi PPh 22-nya 4 juta dikali 1,5%. Sama dengan 60.000. Nah, ini adalah 60.000 itu adalah PPh yang terpotong saat melakukan pembelian perlengkapan. Jadi kan udah dipotong 60.000, berarti kayak gue bilang tadi kita terima sisanya. Sisanya berarti 3.940.000. Nah, ini adalah yang kita terima. Soal yang kedua ini, dia kan impor ya. Jadi untuk menilai PPN, PPh dan biaya masuknya, kita itu harus dapat nilai CF-nya atau nilai impornya. Di sini untuk mendapatkan CIF itu cost ditambah insurance ditambah freight. Nah, untuk mencari insurance-nya, yaitu kita harus ngalihin cost sama nilai persenan insurance-nya. Di sini kan $215 dikali 2%. Kita dapat di 4.000 US dollar. Nah, difference-nya itu 200.000 dikali 8, yaitu 10.000 US dollar. Jadi 200.000 US dollar ditambah 4.000 US dollar ditambah 10.000 US dollar sama dengan 200. Ini nilai CF. Terus kita bakal masuk ke perhitungan biaya masuk. Biaya masuknya di sini itu ternyata di 20%. Jadi 214 dikali 20% itu sama dengan 42.400. Ini masih di US dollar ya. Jadi untuk mendapatkan nilai impor yaitu CF ditambah biaya masuk. Nah, CF-nya kan ini ditambah sama ini, jadinya 25. Baru dari nilai impor ini kita kaliin dulu ke plusnya,
biar bisa ngalihin ke PPN sama PPh dua-duanya. Kita kali dulu ke 15.000. Ini udah rupiah ya. 15.000 rupiah sama dengan 3.852 juta. Baru deh kita bisa ngalihin ke PPh-nya. Kena berapa di PPh dua-duanya? Dia kena di 0,5 kayak tadi temen gue bilang, dan begitu kali 0,5. Siapa yang bayar 19 juta ini? Yang bayar 19 juta itu adalah PTX. Kapan pembayarannya? Pembayarannya adalah ketika barangnya masuk. Jadi barangnya masuk, dia harus langsung bayar 19 juta ini. Kita barangnya masuk di pelabuhan misalkan. Ya dia harus langsung bayar di 19 juta ini. Oke, next gue punya contoh soal yang ketiga, di mana PTA pengimpor parfum dengan di sini ada cost-nya itu 50.000, insurance-nya di 2%, dari cara membuatnya dan biaya masuknya di 10%. PPN-nya 10%, kursnya di 15.000 per US dollar sama PPH-nya. Oke, sama kayak yang tadi, kita bakal ngerjain CF-nya dulu. Rumusnya masih sama kayak yang tadi, kita harus cari insurance-nya dulu. Insuransinya itu berarti 2% dikali sama 50.000. Dapatlah 1.000 US dollar. Nah, multiply interest rate berarti 8% dikali 50. Oh salah dong, ini 4.000 maksudnya. Habis dapat CF, kita bakal masuk ke biaya masuk. Oh enggak, di sini kita bakal langsung jadiin ke rupiah. Berarti kali ini sama kursnya ya, 15.100. 15.100 rupiah. Sama dengan dapatlah di 830. 500. Oke, ini udah dalam bentuk rupiah ya.
mewah itu masuk ke 10% dengan atau tanpa KPI. Tinggal kali aja 10%. Jadinya tinggal kita ini adalah mulai dari PPh dua-duanya. Siapa yang membayarkan 9 juta ini? Yang membayarkan adalah PTA ketika mengimpor parfum tersebut. Jadi ini dibayarkan dulu sama PTA, baru setelah itu dia menerima pembayarannya gitu. Paham gak sih? Paham ya? Thank you semuanya, bye. Nah, gila. Ternyata dari yang awal kita kira-kira, kita kira cuma potong-potong biasa, ternyata di balik PPh pasal 22 ini ya Kak, ada sistem yang rapi banget nih ya buat ngatur pemasukan negara dari impor, belanja, dan juga belanja pemerintahan sampai industri besar. Nah, semuanya itu udah cover gitu loh. Iya, jadi intinya tuh budget itu kayak penjaga keseimbangan. Jadi sebelum kita kemana-mana nih, nah negara itu udah dapat duluan. Dan yang penting juga, nggak semua yang dipungut itu gratis aja. Ada yang masih bisa dikredit, jadi tetap dihitung lagi pas laporan keuangan. Bener banget, bahkan ada juga kan yang dibebasin dari PPh 22 tuh yang gue sebutin tadi jadi ya intinya pajak juga tetap punya sisi fleksibelnya gitu loh, nggak yang sepanjang itu kok. Iya. Nah itu dia ya, jadi jangan langsung mikir pajak itu nyebelin doang ya. Iya. Karena sebenarnya semua ini balik lagi untuk kepentingan kita juga sebagai masyarakat Indonesia. Iya. Iya. Oke deh, kayaknya segitu dulu ya obrolan kita hari ini. Iya. Semoga yang tadinya kalian itu bingung, ini pajak apaan sih gitu kan. Sekarang kita udah mulai paham, walaupun sedikit-sedikit nanti kita nggak ngerti jadi ngerti gitu loh. Oke, makasih juga buat kakak yang sudah menyampaikan materi ya tentang PPh pasal 22 ini ya. Dan juga gue ada slogan nih kak, gue ada pantun nih sebelum penutupan. Sebelum gue pantun, lu jangan cakep ya. Ya. Bunga melati harum baunya. Cakep.